Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di minggu Advent ketiga tertulis di dalam kitab Zefanya 3 dimulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tema pada minggu ini, topik minggu kita adalah bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita bersukacita? Dulu waktu saya masih kecil, sukacita anak kecil itu sangat sederhana. Mungkin ada beberapa pengalaman yang sama di antara kita. Dulu waktu kecil saya sangat senang, sangat bersukacita ketika mama saya, ibu saya pulang dari pesta. Karena tanduknya berisi dengan nasi yang digulu-gulu saksang. Saya tanya ke Inang Bibel, oh ternyata sama. Dan pengalaman ini dialami banyak orang pada waktu itu. Waktu saya masih kecil. Kalau anak kecil sekarang gak seperti itu lagi ya. Sudah palas dia anak dan tanduk deh. Udah dipalas, tidak ditanduk lagi. Sukacita saya waktu kecil itu sederhana sekali, dan bahkan sukacita kita pun mungkin sangat sederhana. Tetapi di zaman sekarang ini banyak sekali yang diciptakan oleh manusia, orang-orang untuk menghadirkan, untuk menciptakan sukacita di dalam dirinya. Ada orang yang bersukacita ketika dia sudah menikah. Ada yang ketika dia sudah bisa beli rumah. Ada yang ketika dia sudah naik pangkat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bersukacita menurut perikop kita pada hari ini di dalam kitab Zefanya ini adalah bersukacita karena Tuhan ada di antara kita. Amin. 4 kali dikatakan di dalam ayat 14 soal bersukacita. Saya ingatkan kembali kita. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah, beria-rialah. Berulang-ulang Zefanya menyerukan, bersukacitalah, bertempik soraklah, bersukacitalah, beria-rialah. Kenapa mesti 4 kali diulang-ulang? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang untuk membuat orang
bersukacita harus dipaksa. Melakukan segala sesuatu harus dipaksa, mungkin ya. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya secara spontan. Dulu waktu saya ngajar sekolah minggu, anak yang sudah orang besar menjelang-jelang remaja, ini paling susah disuruh untuk berdiri. Berdiri, lalap saya hidung, senyum, tepuk tangan, susahnya minta ampun. Di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah jemaat, ketika seorang pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, sangat susah merespon mengatakan amin. Sehingga dikatakan amin, diam. Amin, amin, baru dijawab. Harus ada pemaksaan dulu, baru ada respon. Tetapi di dalam perikop kita pada hari ini, kalaupun Zefanya mengatakan berulang-ulang sampai 4 kali dikatakan di ayat 14, boleh dikatakan ini merupakan suatu pemaksaan dalam arti hal yang positif, agar mereka tidak lagi mengingat-ingat masa lalu yang menyakitkan, tidak lagi mengingat-ingat penderitaan mereka. Bersukacitalah. Untuk apa kita bersukacita? Kira-kira begitu kata Zefanya kepada bangsa Israel ketika itu. Kita lihat menginang apa yang dikatakan di ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Harusnya karena begitu jahatnya engkau, karena begitu berdosanya engkau, kau pantas untuk dihukum. Kalau anak-anak masa kecil tidak nakal, besar dia tidak dewasa, tidak bahagia maksud saya. Tapi kalau kecil dia sudah puas nakal, kalau udah besar, udah malas itu berbuat nakal. Betul gak mengenal? Iya. Tapi kalau orang nakal setelah dewasa, akan burju di keliling. Gak tahu dia kayak mana sakitnya nakal waktu kecil. Tapi kalau sudah puas dia nakal waktu kecil, sudah puas menerima hukuman, dia akan mengerti hidup dan tidak akan mengulangi lagi kenakalan ketika dia dewasa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dikatakan Zefanya tadi. Bersukacitalah karena Tuhan sudah mengangkat hukuman, menyingkirkan hukuman. Kembali lagi di masa kecil, kata saya tadi, saya pun nakal waktu kecil. Jadi kalau main-main lupa pulang, sampai mama saya selalu ancam, nanti kakimu itu kulibas. Tunggu nama Maria, ala nitabuna marmiamon. Alai aha manginang nama banlas rohaku. Jala saya mengingat kembali sampai sekarang itu saya ingat sekali. Pernah mama saya marah sekali ketika saya tidak pulang pada waktunya. Masuk, ganti baju, ala persikola dani, atau mangako, asal dong gogo menon, mangalo hidi. Saya disuruh makan dulu supaya kuat menahan hukuman. Tapi saya sana melihat bagaimana sayangnya orang tua saya kepada saya. Saya mau dihukum, tetapi saya masih diberi makan. Artinya apa? Senakal-nakalnya anak, kasih sayang orang tua tidak pernah berhenti. Semarah-marahnya orang tua itu tidak akan pernah mencelakakan anak-anaknya. Orang tua saja sanggup melakukan yang terbaik untuk anaknya, apalagi lah Tuhan kita. Ini yang mau dikatakan bersukacitalah. Tuhan sudah menyingkirkan hukumanmu. Dan jikalaupun Tuhan mengizinkan itu, Tuhan ada bersama-sama denganmu. Bukankah seperti itu perasaan kita, nyaman, bahagia, tenang ketika kita dekat dengan orang tua kita? Kalau kita jauh dari orang tua waktu kecil, anak-anak muda, atau kita sekarang, pasti kita merasakan ketakutan, kesedihan. Tetapi begitu orang tua dekat, mati lampu,
Adapun tamu yang tidak kita kenal, tidak ada rasa takut. Bersukacitalah. Amanginang yang dikasihi Tuhan. Respon kita mengaminkan firman Tuhan adalah wujud tanda kita bersukacita di dalam kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun kita sedang di dalam pencobaan. Lalu yang berikut amanginang yang dikasihi Tuhan. Ketika bangsa ini disingkirkan atau diluputkan dari hukuman karena kasih Allah, mereka bersukacita. Mereka diajak untuk mengingat bagaimana Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka. Bukankah itu yang kita serukan setiap kita merayakan Natal? Immanuel, Tuhan beserta kita. Natal itu bukan setiap Desember saja kita rayakan amanginang. Tetapi Natal yang sesungguhnya adalah kelahiran Yesus Kristus di dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Hidup kita di sinilah Tuhan itu terus ada. Oleh karena itu apapun yang terjadi, kita tidak takut, kita tidak lemah, bahkan kita tidak akan pernah berputus asa. Karena tidak ada seorang yang hidup tidak luput dari masalah. Sehebat apapun dia semasa hidupnya di bumi, semua kita mengalami pergumulan di dalam hidup. Tetapi apa yang mau dikatakan di ayat 17 amanginang, pergumulan, kesusahan itu dipakai Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Di dalam berbagai-bagai penderitaan, di dalam keterpurukan iman, Tuhan terus membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti apa yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita sekarang harus menghadapi kesulitan, terlebih-lebih karena pandemi COVID-19 yang luar biasa lama ini, ingatlah, masa depan yang penuh harapan sedang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Gak mau kalian respon kan? Amin. Nah itu dia, benar, mesti dipaksa. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Jadi kalau kita sedang bergumul, kita sedang sakit, jangan pernah amanginang katakan, Tuhan kenapa ini kau datangkan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi jika itu terjadi, jika itu diizinkan, Tuhan sedang menguji kita. Orang yang lulus ujian, dia pantas untuk naik ke level yang lebih tinggi. Orang yang bisa menyelesaikan ujian dengan baik, dia pantas untuk naik kelas. Amanginang yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup mengatasi segala persoalan kita. Untuk itulah kita harus bersukacita sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak luput dari perhatian Tuhan. Karena itu kuat dan teguhlah. Jalani hidupmu dengan penuh harapan. Jika engkau harus menderita, jika engkau harus menangis, tahankan sebentar lagi. Tidak lama lagi. Lihatlah lilin Advent yang ketiga adalah lilin pink, merah jambu, merah muda. Merah muda yang berarti bersukacita. Bukankah tanggal 14 Februari tanda hari sukacita? Orang bernuansa pink, merah jambu itu adalah lambang sukacita. Sukacita kita bahwasanya keselamatan Tuhan itu akan segera tiba. Karena itu jangan berputus asa. Sabarlah menahan, sabarlah dalam kesesakan. Dikatakan di Roma 12 ayat 12. Dan apalagi bertekunlah di dalam doa. Terus
teruslah berdoa di dalam hidupmu. Teruslah berserah kepada Tuhan seberat apapun pergumulanmu. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di hata-bata do umapit pangatusyona. Jauh badu marpurang humokop hamu asal hohom hamu. Jadi bagaimanapun yang kita hadapi, banyak orang yang menyakiti kita, mencoba untuk menjatuhkan kita, mencoba untuk menggulingkan usaha kita. Asal mahohom hamu lapatanna mertangiang, kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperang melawan orang-orang yang jahat kepada kita. Kalau kita sakit hati karena omongan orang yang tidak sesuai dengan kenyataan, hohom hamu, diamlah, berdoalah, biar Tuhan yang berperang. Seperti penderitaan pergumulan bangsa Israel ketika itu. Jefanya mengajak mereka untuk terus mendekatkan diri, berserah kepada Tuhan. Biar Allah yang berperkara. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan hidup kita jauh lebih dalam, kita bisa sampai hari ini. Apakah karena kekuatan kita? Kita bisa tegar berdiri sampai hari ini. Apakah karena kemampuan kita? Jika kita masih bisa beribadah di gereja ini, di situasi pandemi ini, apakah ini karena kehebatan kita? Karena kemampuan kita menjaga kesehatan kita? Karena masker yang kita pakai? Tidak. Semua itu adalah karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, amanginang yang dikasihi Tuhan, teruslah bersukacita di dalam pengharapan, teruslah bersukacita di dalam kedekatanmu kepada Tuhan. Sehingga apapun kesulitan hidup, apapun yang membuatmu bisa terjatuh, itu tidak akan mengalahkanmu, karena engkau memiliki kekuatan hati, kekuatan iman kepada Tuhan. Di ayat 20 yang terakhir, apa dikatakan? Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Membawa kamu pulang. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Tuhan akan membawa kita pulang. Gak ada kita yang berhenti di bumi ini terus hidup. Gak ada. Yang hidup ini gak mati-mati, gak ada. Saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba kepada kita satu persatu. Semua nunggu giliran. Mau siapapun itu, orang yang percaya akan mengaminkan di dalam hidupnya, dia akan pulang bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Orang yang akan pulang bersama Bapa di sorga bukan orang yang banyak sekali waktunya, tenaganya di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, di dalam peribadahan di tengah-tengah gereja. Tidak hanya itu amanginang. Bukan di sini, bukan di gereja ini teruji atau terlihat kualitas iman kita baik. Tetapi kualitas kita, bagaimana kita merespon firman Tuhan setiap hari hidup di dalam kehidupan kita, itu terlihat di dalam kehidupan nyata kita hari lepas hari. Apakah kita bisa bersyukur dan terus bersuka cita ketika kita gagal? Apakah kita bisa tersenyum dan tertawa seraya berdoa kepada Tuhan ketika orang lain menyakiti kita? Apakah kita akan terus maju sekalipun orang menghadang kita, menghalang-halangi jalan kita untuk melakukan kebaikan? Disitulah terlihat kualitas kita. Dan orang yang berkualitas di dalam mempertahankan imannya, dialah yang pantas bersama-sama dengan Bapa untuk pulang bersama-sama dengan Dia.
masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah seperti itu yang dikatakan tadi di dalam epistel kita di dalam Lukas 3 itu? Ini epistel tadi adalah sambungan dari khotbah kita minggu lalu. Bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan untuk bertobat. Jadi kalau sekarang kita sedang galau, kalau sekarang kita sedang putus asa, sekarang kita tidak punya harapan, bertobatlah. Apa tandanya kita bertobat? Kita berubah. Apa tandanya kita berubah? Kita berbuah. Itu dikatakan di ayat 8 tadi. Tunjukkanlah buah-buah pertobatan. Hidupmu ini berbuah. Peduli, mengerti, berempati. Disinilah ditunjukkan kalau kita ini hidup di dalam firman Tuhan, hidup yang berguna, berdampak bagi banyak orang. Karena apa? Karena tidak semua buah berguna. Ada buah yang mematikan. Buah-buah pohon yang di pinggir jalan yang ditanam oleh pemerintah banyak buahnya bagus. Ranum-ranum, kilat-kilat buahnya, tapi nggak bisa dimakan itu. Janganlah kita berbuah tapi buah kita tidak berguna, Mangina. Tapi hasilkanlah buah yang baik. Parbuena denggan ninna dihatabatan. Buah yang bisa dinikmati. Kehadiranmu menjadi sukacita. Kehadiranmu ditunggu-tunggu, dinantikan. Kehadiranmu mendatangkan damai sejahtera. Engkaulah yang berhak pulang bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tentu semua kita ingin ke sana, bukan? Mari kita jalani hidup kita dengan penuh harapan. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita. Sekalipun kita harus menghadapi banyak kesulitan. Percayalah, kasih Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Kalau hari ini kita sedang lemah iman, kalau hari ini kita sedang menikmati kehidupan dunia, bertobatlah. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Waktumu, waktuku tinggal sebentar lagi. Lilin ketiga sudah dinyalakan. Minggu depan lilin keempat ini mau menggambarkan hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena itu berbaliklah dari hidupmu yang lama. Berbaliklah dari hidupmu yang penuh kegalauan karena tidak punya harapan kepada Tuhan. Berbaliklah dari kejahatan hatimu yang selalu mencemooh orang. Berbaliklah dari semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan selagi masih diberi kesempatan. Menutup khotbah ini saya menyanyikan satu lagu yang sudah lama sekali. Mungkin kita ada yang tahu kalau multimedia bisa menampilkan. Tadi saya WA ke Kakak Tabita ya ini yang multimedia kita. Bisa dibantu Bang Yohan atau Bang Ivan. Bertobatlah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Kita ulangi, semua kita menyanyikannya. Katakan kepada dirimu sendiri. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap
sukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan, tetap kuat dan menang di dalam iman. Kita bersama-sama pulang kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita berdoa.